Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang di channel Junta Seniarja. Kita ketemu kembali dalam pembahasan sesi aplikasi data science, yaitu membahas topik tentang web apps clustering dengan K-means. Untuk demo aplikasinya nanti aplikasi yang akan kita buat contohnya seperti ini. Kita akan membuat aplikasi sederhana ya untuk clustering dengan K-means. Untuk inputannya kita bisa menggunakan slider dengan frameworknya Streamlit ya untuk mudah membuat aplikasi web apps data science. Ini untuk jumlah klasernya bisa kita ubah-ubah di sini. Kita buat ringnya antara 1 sampai 6 ini. Kemudian ada visualisasi batas confidence. Ini untuk batas dari ellipse ya, boundary-nya yang akan kita buat nantinya. Kalau kita buat true ya, ini nanti ada ellipse-nya ya, boundary-nya. Ini untuk confidence-nya, batas confidence-nya. Misalkan kita tambahkan jumlah standar deviasinya, misalkan tambahkan 2, nanti akan semakin membesar untuk batas confidence-nya ini. Tambahkan 3 ya, jadi ini untuk yang maksimal 3. Jadi untuk batas ellipse-nya ini, untuk standar deviasinya maksimal 3 ya, ringnya antara 1 sampai 3. Dan kita bisa plotkan secara individu ya, menggunakan subplotnya ini untuk individu kita true misalkan. Maka batasnya ini kita akan buat secara individu ya, satu per satu, sesuai dengan jumlah klasternya yang kita buat di sini. Ini misalkan sini ada 4, kita buat secara individu. Nah, kita mulai nanti untuk pembuatannya ya. Kita kurang lebih membuatnya seperti ini untuk aplikasi web app sederhana clustering dengan K-means. Untuk aplikasi yang akan kita buat ini requirement-nya yang akan kita gunakan adalah library NumPy ya. Nanti versinya kurang lebih versi 1.2.3.1 ini. Kemudian matplotlib yang kedua versinya 3.5.2 ya, atau sesuai yang terbaru dalam pembuatan video ini. Kemudian ada scikit-learn yaitu versi 1.1.1 ya. Kemudian yang terakhir Streamlit nanti akan yang kita gunakan yaitu versi 1.11.1. Itu requirement-nya yang nantinya akan kita gunakan di aplikasi yang akan kita buat. Kemudian teman-teman nanti jangan lupa membuat virtual environment. Di sini kita akan buat contohnya kita buat baru ya nantinya, supaya teman-teman mudah dalam mempelajarinya. Langkahnya ya, teman-teman nanti bisa masuk ke command prompt ya. Kita buat command prompt. Kemudian bisa menggunakan langsung di Visual Studio Code. Tapi di sini karena untuk demo tadi saya buatnya di command prompt saja. Baru. Kita masuk ke foldernya dari teman-teman. Kemudian masuk dari folder project-nya. Sini akan saya zoom dulu. Misalkan saya buatnya di folder machine learning ya, di ML machine learning, kemudian cluster ya, cluster. Kemudian di sini saya akan membuat virtual environment baru ya, supaya nanti dalam pembuatan web apps untuk requirement-nya misalkan beda ya, satu dengan aplikasi yang lain, maka itu lebih aman dan lebih baik. Kita buat virtual environment yang baru. Yang pertama kita buat virtual environment dengan nama virtual misalkan ya. Maka kita buat Python misalkan di sini. Kemudian -m, kemudian virtual environment. Namanya misalkan virtual gitu ya. Dan kita enter.
Kita tunggu sampai di sini nanti akan buat namanya virtual ya. Ini adalah virtual environment yang akan kita gunakan. Dan kalau sudah seperti ini, kita aktifkan ya. Kita aktifkan namanya virtual, kemudian script ya. Kita masuk ke folder script ini, kemudian kita activate. Untuk kita aktivasikan aktivasi dari virtual environment-nya. Nah, kalau sudah di sini ada menunjuk ke virtual, maka virtual environment yang baru saja kita buat sudah terinstall ya, sudah kita aktifkan. Maka kita cek apakah library-nya sudah ada atau belum. Otomatis kalau kita membuat baru, requirement-nya dari library-nya masih standar ya. Kita cek di pip list ini ya. Langkah yang pertama kita upgrade dulu pip-nya ya. Di sini kita upgrade ini ya untuk caranya kita kopikan dari komen yang sudah ada di sini. Kopikan di sini Python, kemudian main dash m, kemudian pip install upgrade pip ya. Ini kalau sudah di enter, kita tunggu ya requirement-nya ini ya sampai selesai. Ya, kalau sudah seperti ini berarti sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah kita install requirement tadi ya yang diperlukan. Di sini ada NumPy, kemudian Matplotlib, scikit-learn, dan Streamlit ya. Nah, ini yang kita perlukan namanya adalah requirement.txt ya. Kita bisa langsung panggil requirement filenya. Nah, di sini kita panggil requirement-nya ya, pip install ini ya, requirement.txt. Nah, ini nanti requirement-nya semua akan diinstal, teman-teman menunggu ya. Ini sesuai dengan koneksi internet masing-masing. Jika semakin cepat, maka instalasinya akan lebih cepat. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Kita tunggu dulu, ini sudah yang terakhir ya, install untuk library Streamlit yang merupakan framework web apps ya yang nantinya akan kita gunakan. Nah, ini berarti sudah semua ya. Requirement-nya sudah kita install semua untuk library yang akan kita gunakan. Kemudian kita kembali ke editor ya. Kita gunakan di sini adalah Visual Studio Code.
Kemudian kita berubah ke virtual environment-nya ya. Kita gunakan yang virtual di sini. Nah, sebelumnya kita keluarkan dulu teman-teman di sini. Kemudian kita gunakan komen baru ya. Baru saja. Nah, kita sudah masuk ke virtual ini ya. Tadi sesuai dengan yang di comment prompt. Kalau sudah, kita buat file Python baru ya. Klik kanan di sini, new file. Kita buat namanya app ya, app.py ya, Python py. Dan langkah yang pertama ya, kita akan gunakan nantinya. Ini kita buat kita langkah awal di sini kita buat dulu manggil library yang diperlukan ya. Itu yang pertama kita import dulu. Ini import library NumPy untuk numerik ya. Ini NumPy untuk komputasi numeriknya kita misalkan sebagai NP. Dan yang kedua kita import scikit-learn ya, scikit-learn cluster ya. Kita import untuk algoritma k-means. Jadi ya, from scikit-learn.cluster kita import k-means. Kemudian yang selanjutnya kita import Streamlit ya. Yang nanti yang kita gunakan import Streamlit sebagai st ini ya. Kemudian kita import matplotlib, import matplotlib.pyplot ya, .pyplot. Kemudian kita misalkan plt, dan selanjutnya kita from matplotlib patch ya, patch. Kita import ellipse ya, dan nantinya kita gunakan ellipse untuk membuat confidence ellipse yang ellipse tadi ya untuk boundary-nya. Kemudian kita import matplotlib.transform ya, transform sebagai transform. Nah, kalau sudah ini semua library yang nantinya kita gunakan yang kita panggil. Langkah selanjutnya kita buat judul ya, judul dari aplikasinya. Kita simpan dulu. Kemudian teman-teman nanti bisa setiap kali dalam membuat ya, kita Ctrl S ya, kita simpan. Nah, ini matplot ini masih ada kurang ya, matplotlib sini ya. Nah, ini library yang nantinya kita panggil. Dan langkah selanjutnya kita buat judulnya ya, menggunakan Streamlit, yaitu st ya, streamlit.title. Ini streamlit.title kita buat namanya adalah web apps ya, web apps untuk clustering dengan k-means. Ini ya, k-means. K-means. Kemudian kita cek ya di sini. Kita simpan. Kemudian di bagian komennya kita coba aktifkan ya Streamlit-nya, kita jalankan Streamlit ini, Streamlit run. Nama aplikasinya di sini adalah apps.py ya. Run
verify. Kemudian kita enter. Nah, di sini akan mengaktifkan lokal ini ya, server ya, lokal server dari Streamlit-nya. Kemudian akan menjalankan. Nah, kita sudah berhasil untuk membuat title-nya ya, membuat judul dengan nama web apps clustering dengan K-means. Kemudian kita kembali lagi di sini. Langkah selanjutnya adalah kita buat function ya, function untuk ellipse-nya ya, yang di sini ya. Misalkan nantinya kita buat untuk function-nya membuat ellipse ya, boundary-nya yang digunakan untuk eee, batasan dari confidence untuk ellipse-nya. Kita kembali sini buat namanya adalah def function confidence ya, ellipse. Nanti teman-teman bisa eee, cek ya, dicek di matplotlib ya, di dokumentasi matplotlib.org yang nantinya bisa ditemui di sini ya. Matplotlib.org, kemudian Sable, galeri, statistik, confidence ellipse ya. Di sini sudah disediakan function untuk membuat confidence ellipse ya untuk dua dimensional dataset ya. Di sini kita akan membuat bagaimana ya untuk ngeplot confidence ellipse dari dua dimensional dataset ya menggunakan Pearson correlation coefficient. Kemudian di sini plotting function-nya kita gunakan ini ya, def confidence ellipse, di mana yang kita gunakan dari dua eh, X dan Y ya, dua garis X dan Y, kemudian ini eh, sumbu ellipse-nya AX ini, kemudian standard deviation-nya 3 ya, by default misalkan, kemudian background color-nya ini, background color-nya, face color-nya ini kita kosong dulu, kemudian kita menggunakan argumen ini ya, menggunakan argumen yang menggunakan kata kunci ke function ya. Jadi kita membuat seperti dictionary ya, ada key dan value-nya. Kita menggunakan ini ya, menggunakan variabel ini ya. Kemudian kita copy saja di sini. Nah, kita copy untuk function confidence ellipse-nya. Nah, kita copy sampai bawah ini ya, sampai membuat add patch ellipse. Ini kita copy dan kita kembali ke sini. Nah, kita pastekan di sini ya. Kita pastekan di sini. Nah, di sini kita buat untuk function confidence ellipse ya. Di sini saya akan jelaskan sebentar untuk functionnya. Ini kita untuk X ya, untuk parameter X, kemudian parameter Y, kemudian ini untuk sumbu ellipse-nya AX, kemudian standar deviasinya, kemudian background color-nya kita kosong dulu, kemudian kita membuat argumen untuk membuat ini ya, dictionary untuk pemasangan key dan value-nya. Kemudian digunakan untuk membuat plot ya dari covariance untuk confidence ellipse dari X dan Y. Mana parameternya yang nanti digunakan X dan Y itu untuk inputan datanya, kemudian AX itu untuk sumbu objek ya, untuk menggambar ellipse-nya sebagai boundary-nya, batasannya dari klasernya. Ya, kemudian kita tentukan juga untuk standar deviasinya. Jadi dia jumlah standar deviasi untuk menggambarkan radius dari elips. Kemudian kita buat ini ya, quarks ini untuk argumen ya, argumen dictionary. Seperti buat dictionary untuk melewatkan sembarang jumlah argumen yang menggunakan kata kunci ke fungsi. Sehingga seperti membuat dictionary ada key dan value-nya. Kemudian dia akan mengembalikan nilai ini ya matplotlib patch ellipse. Nah, ini
Ini nanti ya yang akan kita buat, di mana kita cek dulu apakah X dan Y ini, ukurannya sama ya. Kalau tidak ya, jika tidak sama maka dia akan mengembalikan nilai error, ada tulisannya nanti kita buat X dan Y harus ukurannya sama, gitu ya. Kemudian kita membuat kovarian ini ya, kovarian di sini. Untuk covariance confidence ellipse-nya kita buat covarian ini ya, cov sama dengan numpy.covariant function dari untuk parameter X dan Y. Kemudian kita buat dari person ya, untuk person correlation-nya of dari ini ya, 0, 1, kemudian dibagi dari numpy, kemudian akar ya, dari covariance untuk 0, 0 ya, lokasinya 0, 0 dikalikan covariant yang 1, 1 ya, formatnya NDRI. Kemudian kita bisa menggunakan di sini special case ya untuk engine value dari 2 dimensi dataset nih ya. Kita buat ellipse untuk radius X, yaitu rumusnya ini numpy kita akar ya, akar sqrt 1 plus persennya di sini. Kemudian untuk ellipse radius Y ini kita gunakan numpy kemudian akar ya, sqrt 1 dikurangi persen. Kemudian kita buat ellipse-nya, ellipse ini ya, dari jarak 0 ini, mulai dari 0,0, kemudian untuk lebarnya adalah yang L radius X kalikan 2, kemudian untuk height-nya, tingginya adalah ellipse radius Y kali 2. Kemudian kita buat background color-nya, face color-nya adalah face color, kemudian ini sesuai dengan parameter nanti ya, parameter yang kita gunakan di sini ya. Face color-nya sama dengan face color, kemudian kita gunakan parameter dictionary-nya lagi. Kemudian untuk skalanya, skala X adalah numpy.sqrt ini ya, akar dari covarian 0, 0 dikalikan dengan jumlah standar deviasinya. Kemudian kita gunakan rata-ratanya min X sama dengan numpy.min untuk X. Kemudian kita untuk mengkalkulasi ya, menjumlahkan the standar deviasi dari Y untuk skala Y sama dengan numpy.sqrt of 1, 1 kalikan standar deviasinya. Kemudian kita buat min Y-nya sama dengan numpy min Y. Kemudian kita transformkan ya untuk 2 dimensional ini, find 2 dimensi ya. Kemudian kita gunakan rotate ini ya, rotate. Degree-nya adalah 45 derajat. Kemudian skalanya ya, skala X dan skala Y yang nantinya sudah kita definisikan di sini. Kemudian kita translatekan untuk rata-rata ya, min X dan min Y. Baru di sini kita set transformkan dari ellipse yang sudah kita buat di sini ya. Ellipse set transform, kemudian transform ya, trans ini tadi ditambah sumbu ellipse-nya ya, AX dot trans data. Itu kalau sudah kita kembalikan ya, return sumbu ini ya, ellipse-nya tadi AX dot add patch dari ellipse. Nah, ini kalau sudah selesai, kemudian kita buat datanya yang akan kita gunakan, data X-nya ya. Ini kita kembalikan, kita buat case ya, streamlit.case ya, case. Kemudian kita buat function untuk membuat datanya secara acak, secara random ya. Kita buat def data, kemudian kita buat X sama dengan kita menggunakan function numpy dot random ya, datanya akan diacak random. Kemudian secara normal ya, secara normal dimulai dari 0 ya, 0 untuk lokasinya, kemudian
misalkan kita buat 5.000 gitu ya. Jumlah datanya 5.000. Kemudian kita reshape, kita buat 2 kolom ya. Kita buat 2 kolom. Nah, ini menggunakan min 1,2 ya. Kita buat 2 kolom dan kembalikan ke X gitu ya. Kembalikan ke X. Kalau sudah, kita coba panggil data ya. X sama dengan data. Kita panggil fungsinya. Kalau sudah, kita simpan ya, Ctrl S. Ini kita simpan. Kemudian kita buat slidernya untuk menentukan jumlah klasternya. Yang kita buat klaster untuk slider ya, atau kita buat eh, klaster slidernya sama dengan kita buat streamlit.slider. Ini buat nilai minimal value-nya kita mulai sama dengan 1, kemudian max value-nya 6 ya. Kita buat 6. Kemudian default-nya adalah 2. Untuk pertama kali dijalankan default-nya 2. Kemudian labelnya adalah jumlah klaster gitu ya. Jumlah klaster. Ini ya, teman-teman bisa buat. Nah, jumlah klaster. Ini ya. Kalau sudah, kita panggil kmins-nya. Kmins buat variabel baru kmins, kemudian panggil kmin. Kmin ya. Kmins, kemudian untuk jumlah klasternya n-clusternya sama dengan sesuai dengan cluster slidernya tadi ya, yang kita buat di atas. Cluster slider. Kemudian kita random state-nya ini kita buat bebas ya. Misalkan random state-nya 2022 gitu ya. Kemudian kita terapkan ya, kita fit untuk X-nya tadi. Fit X. Kemudian untuk labelnya, label yang kita gunakan nantinya dari kmins tadi ya. Kmins ini dot labels ya. Dot labels. Ini kalau sudah, kita buat select box ya. Yang pertama untuk mengaktifkan batas confidence-nya ya. Visualisasi batas confidence ya. Untuk seleksi yang pertama ya, kita buat untuk seleksi yang pertama. Untuk select box-nya kita buat streamlit.selectbox gitu ya. Streamlit.selectbox, dan kita buat untuk visualisasi apakah menggunakan visualisasi dari batas confidence gitu ya, atau visualize confidence bounds gitu ya. Visualisasi batas confidence apakah digunakan gitu ya, apakah akan diaktifkan. Defaultnya adalah tidak digunakan ya, false. Kalau untuk mengaktifkan, kita pilih nantinya adalah yang true. Ini kalau sudah, kita buat seleksi yang kedua. Kita gunakan streamlit.selectbox ya. Selectbox. Kita tentukan jumlah tanda deviasinya berapa ya. Jumlah standar deviasinya. Standard deviation ya. Jumlah standar deviasinya berapa. Kita buat di sini misalkan ringnya antara 1, 2, atau 3 ya, yang nantinya akan kita gunakan di sini. Ini kalau sudah, teman-teman bisa gunakan warnanya. Nantinya warnanya kita pilih secara acak ya. Acak sesuai dengan yang akan kita buat. Misalkan untuk warna ya, ini warnanya untuk background colornya di sini ya. Kita misalkan buat array warnanya merah, kemudian kita buat
hijau ya, si green, kemudian kita buat orange, kemudian kita buat biru ya, biru, kemudian kita buat lagi untuk kuning, kan? Kemudian kita buat untuk ungu ya, misalkan kita buat purple. Kalau sudah kita buat jumlah labelnya ya, jumlah label sama dengan panjang dari, hingga kita akan menentukan warnanya untuk individu ya nanti ya, untuk elips individunya sesuai dengan jumlah labelnya ya, jumlah label yang kita buat di sini ya, label K-means-nya di sini untuk klasternya, maksudnya jumlah klasternya, set dari label ini ya, label. Kemudian kita buat parameter untuk individu, subplot individu ya, individu sama dengan kita buat trimlet dot select box ya, select box lagi, select box apakah ini ya, subplot kan untuk individu, maka di sini ya, maka subplot individu diaktifkan, maka by default ini tidak aktif ya, false. Kemudian kalau diaktifkan nanti pilih yang true di sini. Ini ya, true. Kemudian kita buat kondisi ya, jika individunya dipilih ya, jika individunya dipilih, maka kita buat untuk tampilannya nanti ya, untuk tampilannya grafiknya ya, figur kita untuk sumbu AX-nya sama dengan matplotlib.bplot-nya kita buat subplot dari jumlah kolomnya ya. Untuk jumlah kolomnya sama dengan jumlah labelnya ya. Kolomnya nanti kita bagi-bagi seperti contohnya tadi, jika diaktifkan subplot individunya, kolomnya itu sesuai dengan jumlah label atau jumlah klasternya. Ini ya, jumlah label ini ya, jumlah label. Selain itu maka figurnya, kemudian sumbu elipsnya ini, matplotlib.bplot kita buat yang subplot ini ya, subplot. Kalau sudah, kita akan buat untuk mengacak ini ya, untuk perulangannya ya. Kita buat dari I sampai ke labelnya nanti ya, YI, kita ulang sesuai dengan jumlah labelnya, set label ini. Kemudian jika tidak individu ya, if not individu, misalkan individu, maka A itu adalah AX sumbunya tadi. Selain itu ya, AX, selain itu maka A sama dengan AX untuk yang ke I ya, sesuaikan dengan jumlah labelnya atau jumlah klasternya. Tuh, kalau sudah, kita buat di sini bahwa XI itu adalah X untuk yang labelnya adalah labelnya sama dengan YI ya. Kemudian untuk X point-nya ya, X point-nya sama dengan XI, di mana yang semua record-nya kolom pertama ya, kolom pertama ini. Kemudian yang Y point-nya sama dengan yang YI XI, di mana yang poin kolom kedua ya, semua datanya kita ambil yang kolom kedua. Kemudian kita plotkan ya, kita sebarkan ya, scatter dari X point tadi
kemudian ya titik X-nya, kemudian Y poinnya, dan warnanya adalah Y-nya sama dengan warna ya. Sesuaikan dengan warnanya tadi ya. Apakah tadi merah, kemudian kuning, ada hijau ya, si green, dan lain-lain yang sudah kita buat di atas tadi. Kita sudah deskripsikan di atas. Kemudian dari labelnya, sehingga kita buat warna sesuai dengan jumlah label. Nanti akan diacak warnanya. Kemudian jika sudah dipilih ya, if ya seleksi satu, jika dipilih tadi ya seleksi satu, yaitu untuk memilih confidence bond yang tadi ya. Apakah ingin mengaktifkan visualisasi dari eh, batas confidence-nya ya atau ellipse-nya, maka kita panggil confidence ellipse ya. Confidence ellipse, kemudian kita buat X-nya sama dengan X point ini ya, point. Kemudian Y-nya kita buat sama dengan Y point ini ya, Y point. Kemudian untuk A-nya, sumbunya, sumbu elipsnya adalah AX. Kemudian warnanya ya, warnanya ini adalah hitam ya, background warnanya adalah hitam misalkan. Kemudian face colornya, edge colornya tadi, kemudian face colornya ini backgroundnya warnanya menyesuaikan ya, face colornya adalah warna dari labelnya ya. Akan buat warna koma warna dari labelnya YI. Dan kalau sudah kita buat alfanya, koefisiennya adalah misalkan 0,2, dan yang terakhir kita buat standar deviasinya. Standar deviasinya sama dengan yang kolom seleksi 2 tadi ya, kita buat untuk select box yang seleksi 2. Kalau sudah ini sudah selesai, kita buat matplotlib.pplot, kita buat yang type layout ya, type layout ini sudah. Kemudian kita masukkan ya streamlit.write, kita masukkan di sini ke dalam figurnya. Nah, di sini sudah kita simpan. Kemudian kita cek di sini ya, server dari Streamlit yang akan kita gunakan tadi masih aktif ya di sini. Kita cek di browsernya. Ini ya, kita refresh. Nah, di sini ya, kita sudah buat untuk settingan ini ya, inputannya yaitu jumlah klasternya. Misalkan kita tentukan dari 1 sampai 6 di sini ya. Misalkan 5, maka akan tampil ya untuk scatternya ini ya, visualisasinya data yang jumlahnya 5.000 tadi, kita buat 2.500 2.500. Di sini akan diplotkan ya, diplotkan apakah kita menggunakan ellipse ya, confidence ellipse, batas confidence-nya tadi, misalkan kita buat true ya di sini. Nah, ini di sini masih ada missing satu requirement ya. Ada yang error AX ini ya. Di line 101 kita cek. Line 101. AX sama dengan JI X point. Oh ini ya. Ini kita kebalik ya. AX-nya itu yang digunakan adalah A ya di sini karena di sini adalah A. A ya. AX-nya sama dengan A. Jadi maaf. Ini untuk seleksinya ya. Jika seleksi satunya dipilih tadi. Nah, ini yang AX-nya sumbu elipsnya AX-nya sama dengan A.
kita simpan lagi, kemudian kita cek sini ya, kita refresh. Nah, di sini kita misalkan buat 5 untuk jumlah klasternya, kemudian untuk visualisasi batas confidence-nya atau confidence ellipse-nya kita aktifkan ya. Nah, di sini sudah ada ellipse-nya ya. Kemudian kita tentukan misalkan 3. Nah, ini ya, untuk menentukan batas standar deviasinya. Misalkan 2 standar deviasinya untuk membuat batas dari confidence ellipse-nya. Kalau sudah, misalkan subplot individu kita buat ya, perlu. Nah, di sini enclose ya. Ini kita coba cek di halaman 85. Halaman 85. Kita cek dulu halaman 85. Nah, ini ya, enclose dan tidak ada jumlah label. Tadi di sini kita membuatnya, oh ini ya, jumlah label. And, oh ini ya, parameternya enclose ya, enclose sama dengan jumlah label. Nah, ini tipe ya, enclose dari sini untuk parameternya yang digunakan enclose tidak pakai underscore ya. Nah, sudah kita simpan dulu. Ini cek ya, kita cek lagi, refresh. Nah, di sini kita buat misalkan 6 ya, 6 untuk jumlah klasternya. Klasternya kita bagi 6 untuk 5.000 data tadi ya. 5.000 data, kemudian untuk visualisasi batas confidence-nya kita buat true. Kemudian untuk standar deviasinya kita buat 2 di sini ya. Misalkan 2, kemudian subplot individunya apakah ya, akan kita true ya. Buat true. Nah, ini ya, kita sudah berhasil membuat perbagian klaster subplot untuk individu setiap klasternya. Kita sudah berhasil membuat ya untuk web apps sederhana ya untuk clustering dengan K-means. Nanti teman-teman bisa menambahkan kembali atau menyempurnakan kembali ya dari web apps clustering dengan K-means. Untuk pembuatannya menggunakan framework Streamlit. Itu yang dapat saya sampaikan untuk hari ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di sesi yang lain. Semoga sehat selalu ya. Dan kita ketemu lagi di sesi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.